Oke, ini jam 4 pagi ya. Hampir jam 4 pagi. Ini nggak biasanya sih, maksudnya belakangan aku berusaha buat tidur di bawah jam 12 kayak gitu. Yang pasti nggak begadang kayak gini, cuma malam ini rasanya harus banget buat tidur lebih lah, harus. Soalnya nggak harusnya kalau tadi aku lebih lebih apa ya, lebih berani, maksudnya iya. Jadi kenapa aku masih stay up late kayak gini, soalnya tadi aku nyobain lagi stream di Twitch. Nggak lama sih, cuma ada sejam kali ya, 40 menitan sampai sejam gitu. uh, aku ngerasa itu kayak kewajiban yang aku tunda berbulan-bulan gitu. Harusnya itu udah aku lakuin dari kapan tahun, nggak dari kapan bulan gitu. Cuma nggak tahu, aku ngerasa ragu yang sangat dan banget gitu tiap kali mau mulai stream. Nggak paham apa juga, tapi itu tuh. Apalagi tadi streamnya tuh kalau gaming, kalau yang udah tuh kayak stream gaming gitu, kayak aku main Titan Quest atau main Torchlight gitu. Aku bisa aku bisa lari dari perasaan gak nyaman kalau aku lagi streamnya gitu. Soalnya beberapa kali stream, kalau aku nggak menyibukkan diri atau nggak menyibukkan pikiranku dari odal ini live kayak gitu, ya aku bisa groginya tuh kerasa gitu. Nggak paham, kayak iya, kayak tiba-tiba sadar kamera, tiba-tiba jadi groginya kerasa loh udah. Iya, kalau yang udah-udah kok, kalau broadcast pun ya, even kalau broadcast di reality pun aku selalu menyibukkan diri dengan melakukan sesuatu gitu. nggak nggak aku nggak ngasih waktu, aku nggak ngasih celah buat pikiranku supaya ngeblank dan sadar kalau ini kamera sedang merekam atau kita lagi live kayak gitu. Soalnya kalau sadar biasanya berantakan gitu. Biasanya karena sadar kamera biasanya jadi ya nggak fokus lah, atau nggak betah lah, risih lah kayak gitu. Sadar sadar chat lah kayak gitu. Bentar, barusan ada yang komen nggak sih itu? Bentar, tadi notifikasi apa ya kayak gitu. Itu tuh bikin flownya jadi nggak enak sebenarnya kalau buat apa ya. Groginya tuh kerasa gitu. Dan aku masih nggak oke dengan itu. Makanya tadi streamnya bentar aja deh. Aku udah sangat pegel gitu, kayak aduh, ini kita udah live berapa menit ya kayak gitu. Aduh, udah sadar waktu, udah sadar kamera, udah sadar. Bentar, tadi koneksinya kayaknya ngedrop deh kayak gitu, kayak aduh anjing. Kayak sadar bitrate, aduh susah sih, maksudnya butuh latihan sih. Kayak kemarin yang sering aku bilang di reality tuh, streaming tuh atau broadcast tuh butuh latihan. Itu nggak terjadi begitu saja. Maksudnya tadi aku coba streaming 40 menit, kerasa pegalnya tuh pegal, kayak aku sadar. Apalagi tadi aku streamingnya nggak gaming gitu, aku streamingnya sambil gambar. Aduh anjir, itu udah gambar terakhir tuh belakangan aku udah susah banget kan nyari waktu buat ngegambar kayak gitu. Jadi si refleks yang biasa ada tuh jadi nggak terbiasa lagi gitu. Ditambah tadi kayak si paint tool saya tuh kayak minta diakalin gitu, soalnya jadi nggak bisa nge-save kan ya, si antivirusnya. Jadi dia ngebaca filenya, jadi disangkanya dia apa ya, file scam gitu. Biasa sih ada troubleshootnya kalau gitu. Aku butuh waktu sejam kali buat enggak sih, setengah jam buat nemuin troubleshoot itu. Cuma itu ya bikin nervous juga, atau nambahin grogi juga gitu. Hal yang biasa sering banget ku lakuin, yang udah sehari-hari gitu, begitu lo stop sekian bulan
nggak lo lakuin lagi, jadinya aneh. Jadinya nggak terbiasa lagi, padahal ini aku harusnya udah sangat terbiasa dengan hal ini. Kenapa kudu, iya kenapa harus membiasakan diri lagi, kan aneh. Apalagi ditambah dengan ini stream nih. Iya, aku yakin nggak ada yang nonton juga sih, tadi cuma 40 menit. Siapa juga yang bakal nonton stream sependek itu. Mana mic-nya dimatiin, aku cuma sambil ngetes itu, apa ya, Twitch tuh punya musik playernya sendiri kan, jadi aku ngetes musik player Twitch, dan aku nggak terbiasa juga dengan playlistnya, sial aja. Iya, kenapa aku nggak bisa play Aqua Times aja sih, maksudnya aduh aja. Ya biasanya aku kalau ragu dengan playlist tuh ya udah ujung-ujungnya udah Aqua Times aja kayak gitu. Cuma emangnya kalau terlalu banyak hal yang aku lakuin di dengan ketidak terbiasaan tuh jadinya jadinya big flop gitu. Recording video gini juga salah satu hal yang aku nggak terbiasa banget kan. Cuma pilihannya antara lo bikin video vlog gini atau lo nyari notebook terus bikin jurnal. Dan sekarang aku mulai berpikir kalau bikin jurnal tuh jauh lebih menyenangkan sebenarnya daripada bikin vlog. Aja risih banget ya kudu sadar kamera tuh seperti itu. Dan aku nggak tahu video ini bakal aku up atau enggak, cuma kayaknya di up aja sih. Dan kayaknya nggak akan terlalu panjang juga. Yang jelas malam ini aku mentally capek kali gitu. Ya mentally capek, jadi beneran nggak terbiasa, beneran risih, beneran. Ya namanya juga mulai hal baru sih, cuma ya tetap aja hal semacam itu nggak bisa dihindari sih. Kayak apa ya, ya sama kayak di video gini, ada kebiasaan baru yang kudu dimulai, ya literally harus harus ada yang dimulai. Kadang mulai itu yang berat kali ya. Iya, mulai hal baru, terus kayak di lingkungan yang tidak familiar seperti itu. Ini aja aku sebenarnya kan aku record video ini, apa sih konteksnya atau si temanya adalah menunjukkan vulnerability. Nggak nyaman emang menunjukkan vulnerability di depan orang. Kayak menunjukkan vulnerability itu apa sih? Aku kudu ngecek kamus ya buat hal ini. Jadi itu kayak kelemahan ya, kayak gitu, kayak nunjukin kelemahan di depan orang tuh emang gak nyaman. Untuk tampil di atas panggung tuh nggak nyaman. Bahkan kalaupun udah terbiasa sekalipun tetap berasa. Ya bahkan untuk yang udah terbiasa sekalipun, justru karena mereka udah terbiasa, mereka jadi tahu bebannya, bukan, mereka jadi tahu ada pressure-nya atau ada kayak nggak tahu. Itu sih yang aku rasain tiap kali broadcast, walaupun aku udah broadcast sebulan lebih ya di reality. Cuman tiap kali mau broadcast aku masih kerasa lo groginya, maksudnya masih ada momen dimana aku harus mengumpulkan segenap kepercayaan diri buat mulai gitu, buat mulai bicara ke viewers yang datang, buat ngobrol dengan orang tuh ada ada conditioning tertentu kayak gitu. Dan di video ini aku coba menampilkan ketidaknyamanan aku untuk melakukan untuk tampil di sini, untuk tampil depan kamera, untuk untuk live. Ya men, lihat tanda live di pojokan kiri itu kayak ajar live ya. Iya, masih ada bebannya gitu, soalnya kan apalagi kalau di Twitch aku nggak bisa ngelihat muka aku sendiri kan. Kalau di reality aku ketolong, soalnya wajah gugup, wajah nervousnya aku nggak kelihatan. Tapi kalau di sini tuh kayak
aduh aja, bahkan kayak di recording video gini pun aku bisa ngelihat si Kadal sedang tidak nyaman di sini. Ya udah gitu, maksudnya ya udahlah. Aku juga kudu belajar menunjukkan sisi ini gitu, maksudnya ini tuh kalau dulu di cosplay ini tuh aku yang mojok di belakang panggung sendirian, nggak ngobrol, nggak diajak ngobrol sama siapapun. Aku dan paling aku dan mungkin headset ya, terus dengerin lagu Aqua Times kayak gitu. Ya, dan mungkin di zaman itu aku tuh masih berusaha untuk terlihat uh, kuat. Ya, aku ingat kalau kalau apa ya, kalau aku perform apalagi ada lawan mainnya atau bareng tim atau ada krunya di depan mereka, aku bisa kelihatan kayak aku masih sering ngerasa kalau aku berusaha untuk so asik di momen itu. Ya apalagi dulu aku inget ada Shiva juga di situ, jadi ada interaksi yang bikin aku udah dulu apa ya, performnya bakal bakal seru, lu bintangnya di sini kayak gitu. Ada apa ya, iya soalnya dibantu juga dengan pembawaan aku di belakang panggung dengan di depan panggung. Oh iya, ini zaman cosplay dulu, walaupun aku tahu aku bakal, kalau kalau aku tahu di event itu bakal perform, eh, tapi aku mindsetku ya, aku tuh performku dimulai bukan pas saat aku naik ke panggung, by the way. Iya, ini mungkin yang banyak orang. Iya, tapi aku tuh perform tuh bukan bukan di pertama aku apa ya, bukan di langkah pertama aku naik ke panggung, tapi dari langkah pertama aku cabut dari rumah itu aku udah perform. Iya serius, jadi zaman cosplay dulu aku datang ke event dengan mindset seperti itu. Dari keluar pagar nih, aku dari rumah keluar pagar ya itu aku udah perform. Aku udah, ya soalnya bakal ada kru atau bakal ada teammate yang harus aku convince dengan actingku di situ, walaupun aku tahu di situ aku lagi gugupnya tuh kayak gini. Kalau kalau mau apa ya, kalau mau kalau harus kalau harus dibuka aibku waktu itu sebenarnya dibalik uh, sikapku yang so asik banget saat itu, sebenarnya aku gugupnya tuh kayak gini. Awkward gitu, nggak enak mau ngomong, takut salah kayak gitu, mau apa ya, mau bentar ini bener nggak ya, kayak ini gini nggak sih. Tapi kalau apa ya, kalau saat itu aku nggak bisa nunjukin aku yang seperti ini di depan uh, teman-temanku sepanggung waktu itu. Soalnya kalau aku tunjukin diri aku yang lagi grogi kayak gini atau nunjukin apa ya, si sisi aku yang nervous di belakang panggung kayak gini, itu juga bakal ngaruh ke apa ya, ke mental anak-anak waktu itu. Ada sih satu satu perform yang aku benar-benar kerasa apa ya, nervousnya tuh dari di belakang panggung udah kelihatan banget nih nervousnya, tapi ya karena ada satu dua alasan jadi aku nggak, jadi udah mentally and physically capek sebelum perform, jadi aku udah sebelum naik panggung tuh aku udah kerasa capeknya, dan di perform itu aku bener-bener jatuh, literally jatuh. Literally jatuh, dan itu diawali dari itu. Saya aku nggak bisa dengan apa ya, dengan actingku sendiri aku nggak bisa nge-convince diriku sendiri kalau semuanya bakal baik-baik saja. Dan kalau aku nggak bisa nge-convince diriku sendiri ya, kalau aku nggak bisa meyakinkan diriku sendiri kalau perform ini bakal baik-baik aja, ya teman-teman aku di atas panggung juga ngelihat aku yang begitu, mereka juga bakal ngerasa ada yang salah nih dengan si Kadal hari ini kayak gitu. Makanya belakangan aku ngerasa apa ya, kalau yang aku lakuin di panggung, I mean nggak cuma pas naik panggungnya tapi di belakang panggung, pas lagi prepnya, pas lagi prepare-nya, pas lagi di ruang gantinya kayak gitu,
sebenarnya aku sadar itu annoying sih. Ya buat beberapa orang aku tahu itu bisa jadi sangat menyebalkan, cuma mungkin cara aku buat apa ya, buat deal with anxiety-nya waktu itu ya begitu, dengan apa ya, pertama aku harus meyakinkan diriku sendiri kalau lu udah oke dah, ya lu bintangnya di sini, udahlah, nggak usah khawatir lagi ntar di panggung kayak gimana. Dan setelah itu aku yang aku lakukan adalah meyakinkan teman-teman sepanggungku waktu itu. Makanya dulu kalau zaman di Gion tuh, aku kalau di belakang panggung kadang aneh-aneh kelakuannya. Iya, kayak udahlah, aneh-aneh lah aja. Kayak udah nggak paham. Kadang aku juga kalau lihat footage-nya, rekamannya ada kali ya di Sika, kalau nggak salah, mudah-mudahan ada sih. Kalau aku cek lagi itu aku nyebelin banget sebenarnya. Dan jujurnya kalau aku nemuin orang di belakang panggung kelakuannya kayak gitu, personally aku bakal nggak nyaman sebenarnya. Kayak ini orang apa sih emang. Ya aku tahu, ya udahlah. Kadang kerasa banget kalau apa ya, kalau aku ngeliat orang kayak gitu di belakang panggung, itu kerasa banget kalau dia sedang meyakinkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi kayak, ya dal, gue ngerti dal, kayak gitu kalau aku ketemu. Mungkin sekarang kalau aku ketemu orang kayak gitu di belakang panggung, ya sikapku mungkin seperti itu ya. Ya gue ngerti dal ya. Oke, oke. Chill, oke, chill. Ya soalnya kalau nggak gitu, gimana ya, aku nggak bisa apa ya, aku nggak, masih belum bisa berdamai dengan aku yang seperti ini gitu. Aku yang dibalik topeng itu, sebenarnya aku sendiri masih belum bisa benar-benar approve dengan itu. Jadi kadang mungkin kayak ada baiknya juga mungkin, kayak mau mulai stream atau mau mulai broadcast belakangan sih ya kayak gitu. Jadi aduh, aku lagi nggak fit, atau aduh, kayaknya aku gugup banget buat tampil di sini sekarang, tapi ya udahlah. Tapi kayak gitu, jadi lebih ke apa ya, lebih menerima kegugupan itu sebagai belakangan sih. Kalau yang udah di reality, aku menggunakan kegugupan itu sebagai bagian dari act di atas. Iya, jadi kayak kalau di broadcast ya udah, aduh malam ini aku lagi apa gitu. Itu juga salah satu cara buat aku, oh iya, ini salah satu trik juga kalau bingung mau ngemulai broadcast atau memulai recording kayak tadi barusan gini. Aku gimana mulainya, ya cobalah dengan grounding. Grounding ya salah satunya adalah dengan apa ya, bisa dengan mengatakan hal yang sedang kamu rasakan saat itu. Jadi itu ngebantu kamu buat grounding, buat grounded di at that moment. Kamu udah ground, kamu udah in touch dengan diri. Kamu udah in touch dengan diri kamu yang saat itu. Atau kamu nyeritain perjalanan kamu sebelum ngebuka recording ini kayak gimana, atau perjalanan kamu sebelum ngebuka stream ini kayak gimana. Itu juga bisa. Yang penting lu grounded dulu. Kalau emang masalahnya prosesnya sebelum sampai ke stream itu atau sebelum ke recording itu lu lagi gugup banget, ya bilang aja, aduh, sebelum sebenarnya aku gugup banget berarti. Soalnya itu ngebantu kita buat satu, in touch dengan perasaan kita sendiri. Itu juga bikin kita jadi nggak ngebohongin diri kita sendiri waktu apa ya, waktu di atas panggung. Soalnya penting. Ini sering aku ngerasa apa ya, yang kalau cara aku dulu waktu di cosplay itu, dengan aku ngebangun hype. Jadi sebelum perform kayak aku ngebangun dulu hype-nya. Aku apa ya, quote and quote-nya, aku berakting untuk aku berakting sebelum naik ke panggung kayak gitu. Walaupun sebenarnya belakangan aku ngerasa itu salah sih. Maksudnya ya, lu kan performers ya, dan maksudnya ya kalau actingnya simpen ntar aja, pas apa ya, pas pas udah kamera rolling maksudnya, atau pas udah di atas panggung.
sebelum naik ke panggung ya kayak curb your act dulu, maksudnya gitu. Ya kalau aku punya kesempatan buat bicara dengan aku 5 tahun, enggak 5 tahun sih, 7 tahun yang lalu, mungkin itu yang bakal aku bilang. Soalnya dulu aku ngerasa cara itu baik-baik saja untuk dilakukan, tapi sekarang enggak deh kayaknya. Ya maksudnya ya aku ngerti sih keadaan aku waktu itu tuh emang sedang tidak tidak dalam posisinya untuk gugup, soalnya ya soalnya nggak, ya aku ngerti dulu aku kalau aku gugup ya the whole squad juga, the whole crew juga kemungkinan bakal bakal ke influence gara-gara aku gugup. Dulu aku mikirnya gitu mungkin ya, makanya performku dimulai bukan pas naik panggung atau pas bukan bukan pas di ruang ganti, tapi pas keluar rumah. Iya soalnya dulu harus ada orang lain yang aku yakinkan juga, makanya aku harus meyakinkan diriku sendiri dulu dari awal. Berat emang sih kalau aku pikir sekarang, makanya ya berat berat sih. Ya somehow aku bisa 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 lebih berempati dengan aku yang seperti itu. Oke lah, aku ngerti sekarang kenapa kenapa dulu lu gitu. Cuma ya keadaanku yang sekarang dengan aku yang dulu kan beda. Sekarang aku nggak perlu meyakinkan siapapun kalau kalau uh, semuanya bakal baik-baik saja. I mean, belakangan aku sadar viewersku atau chatku di broad di stream juga pasti bakal lebih nyaman kalau aku bisa lebih 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 apa adanya gitu. Kayak kalau gugup ya terakhir aku gitu sih, kayak stream di di Twitch, aku minta tolong sama chat gitu, chat please, how how do I get out from here. Iya aku kayak melambaikan tangan gitu pada chat, chat tolong, chat help. Dan aku pikir nggak ada yang salah juga dengan itu, walaupun saat itu aku ngerasa anjir ini nggak kompeten banget ya stream, tapi ya ya wajar aja, maksudnya itu stream pertama kok, wajar kalau nggak kompeten. Lucu banget kalau apa ya, dan dan orang-orang yang waktu itu nonton aku juga mereka support kok, mereka juga pada akhirnya oh iya yeah, I've been there, mungkin mereka mikirnya gitu, mereka juga pernah ada di posisi itu, makanya mereka oh iya dude masuk sini aja bro. Iya yeah, oh itu kayaknya ngebug bro. Iya yeah, coba lu bisa close atau bisa relock seharusnya itu 1,5 jam atau 2 jam ya. Aku keringet dingin pas pas nemuin bug itu, untung dibantu sama chat. Dan dari situ aku mikir ya mungkin masanya aku berakting seperti aku dulu di cosplay, sekarang masanya sudah tidak seperti itu lagi. Iya aku pikir sekarang tuh aku bisa bilang atau ya aku bisa bilang kalau oke di stream lu atau di konten lu udah aman, nggak perlu di sini, udah nggak perlu lagi ada orang yang harus lu impress, udah nggak ada image yang harus lu jaga. Ya kan beda kan kalau di cosplay ada image yang harus kita jaga, kayak kalau lu mess up satu tim lu juga ikut mess up kayak gitu. Atau kalau lu ya di cosplay kan banyak berurusan dengan banyak orang kan, banyak relation yang kudu kita jaga di situ. Jadi emang secara kelakuan kita nggak bisa terlalu seenaknya juga di atas panggung, soalnya itu bakal berkaitan dengan banyak orang. Image-nya nggak cuma image kita doang, tapi image orang lain juga dipertaruhkan di situ. Cuma kalau di stream kayaknya aku bisa lebih tidak berpikir seperti itu. Ada sih, ada mungkin uh, poinnya ketika aku harus oh iya, apalagi kayak mungkin kayak kalau udah berurusan dengan brand tertentu aku juga harus mikir kayak gitu. Tapi ya mungkin kalau di streamku sendiri atau di kontenku sendiri aku harus udah benar-benar yakin kalau ini udah safe place buat aku sendiri buat melakukan apapun yang kurasa appropriate kayak gitu, yang kurasa layak atau pantas dilakukan di sini.
pertama aku harus tahu dulu dong standar kelayakan atau kepantasan yang bisa kamu tampilkan di sini kayak gimana, dan dari situ ya kenyamanan kamu di ditanamkan di situ. Ya mungkin gitu, soalnya aku ingat kemarin juga di broadcast reality ada juga yang kayak gitu, dimana di situ kan yang audiensnya banyak ya, maksudnya aku nggak bisa ngelarang apa ya, aku nggak bisa ngatur juga siapa aja yang bisa masuk ke broadcast itu, jadi audiensnya udah di luar kuasaku untuk mengatur itu, gak kayak di YouTube yang aku bisa sesuaikan audiensnya. Di situ aku emang ada anak-anak, terus aku bahasanya nggak dijaga di situ ya, bahasanya masih berantakan gitu ya. Ya harusnya sih apa ya, waktu itu aku juga nggak aware soal audiensku, tapi setelah diobrolin, oh masih umur segitu, salah dong dari tadi aku ngomong seenaknya gitu. Tapi ya pada akhirnya aku pikir bisa recover dengan baik di situ ya, udah tahu audiensnya, udah tahu siapa yang diajak bicara, ya udah kita sesuaikan lah dengan itu. Soalnya aku ngerasa nggak pantas juga sih kalau aku ngomong dengan apa ya, ya waktu itu aku ngerasa nggak pantas aja kalau ngomong dengan dengan orang di rentan usia seperti itu dengan cara aku waktu itu ya, ya salah juga. Tapi ya pada akhirnya aku minta maaf juga, aduh sorry ya, aku pikir emang kita seumuran makanya aku ngomong seenaknya. Ternyata enggak, jadi udah recover lah dari situ. Dan aku pikir di apa ya, di YouTube kayak gini juga aku ngomong kali ini lebih pelan, soalnya ya ini udah jam 4 pagi men, seriously. Iya, yeah, jadi mudah-mudahan apa ya, catatan buat diriku sendiri di sini adalah harus lebih menyesuaikan diri. Jadi banyak yang kudu apa ya, banyak aturan tidak tertulis yang masih harus aku pelajarin di ranah yang baru banget aku jamah ini. Jadi ya seringnya aku ngerasa kayak aku masih ragu buat ngelakuin ini, aku masih ragu buat ngelakuin itu, soalnya aturannya sendiri buat aku juga masih belum jelas gitu. Jadi aku postpone aja terus, aku tunda aja terus si actionnya. Pada akhirnya kayak kalau udah kayak gini gitu ya, kayak ini aku udah kepepet banget, kayak apa ya, ya kalau kalau satu hal ditunda terlalu lama itu ngefek juga ke mentalitas atau kayak kesehatan mental juga. Kayak aku udah streaming ini udah sebulanan, jadi ngaruh juga ke aku, jadi susah tidur, aku jadi sering kepikiran soal ini. Pada akhirnya kalau begitu streamnya dimulai juga, wah keringat dinginnya makin makin gila ini. Kayak semua hal yang udah aku overthinkingin selama sebulan terakhir tuh meluap lah di momen kurang dari sejam itu. Berantakan emang moodnya, dan aku nggak bisa nge-maintain. Aduh ini moodnya udah nggak enak, aku tutup aja streamnya sebelum ada yang nonton juga. Jadi yang gitu kayaknya yang harus lebih apa ya, lebih dipersering. Maksudnya aku harus lebih banyak memberikan kesempatan diri aku sendiri buat melakukan kesalahan seperti itu. Kesalahan kayak aduh ini sayangnya aku nggak bisa nge-save, atau kesalahan kayak bentar streamnya bener ya gini. Kayak, kok musiknya nggak terbiasa, atau aku nggak terbiasa dengan playlistnya. Bisa diakalin sebenarnya, ya bener bisa diakalin. Iya, sekarang aku mikir ya bisa diakalin, cuma gitu kan kudu butuh latihan ya, jadi harus sering-sering aja kayak gitu dah. Aku tahu itu nggak nyaman, aku tahu itu nggak nggak enak buat dijalanin sekarang, cuma ya pilihannya antara lu ngelakuin itu salah, risih, terus kayak nggak betah, terus pengen cepet-cepet tutup stream, atau lu menghabiskan 1 bulan lainnya untuk overthinking dan tidak melakukan itu. Nggak enak man, sama overthinking juga lu nggak enak gitu. Soalnya udah banyak hal juga kan, ada hal lain juga kan yang sedang lu overthinkingin selain itu. Jadi itu alasan kenapa aku buka stream malam ini.
karena ada hal lain yang sebenarnya lagi aku overthinkingin, jadi ya udahlah, beban yang ini aku keluarin udah gitu. Biar beban beban pikirannya dikeluarin gitu, jadi udah itu deh. Terus aku nggak tahu video ini juga bakal ditonton sama siapa, tapi aku simpan aja di YouTube dan aku public aja. Ya aku public aja, maksudnya satu yang jelas mungkin aku bakal tonton lagi ini dalam setelah sekian tahun ke depan. Ya itu udah kebiasaanku sih. Terus ya kemarin aku nggak nyangka aja ada yang nonton, kayaknya juga mereka nonton nggak lama sih. Tapi kalau kalau ada yang nonton terus sampai udah sampai sejauh ini, udah setengah jam di sini, dan kayaknya nggak akan gue edit juga ini video, udahlah cemplungin aja ke YouTube. Udahlah cemplungin aja ke YouTube. uh, Kalau ada yang nonton sampai sejauh ini terus mikir apa sih kadang kayak bikin video gini, ya kalau ngerasa aneh nonton video ini wajar aja, karena video ini sebenarnya bukan untuk ditonton oleh orang lain, tapi sengaja aku publish aja. Untuk membiasakan apa ya, membiasakan diri kalau setiap hal yang aku lakuin tuh bakal ada konsekuensinya, bakal ada orang yang lihat itu, dan bakal ada orang yang berpendapat, dan orang lain tuh bebas untuk mengeluarkan pendapatnya atas apa yang kamu lakuin. Jadi ya ini ngelatih juga supaya aku bisa lebih open dengan feedback orang, aku bisa lebih open dengan pendapat orang atas apa yang aku lakuin, begitu. Mungkin itu yang bisa aku bilang dari pengalaman stream aku yang nggak pertama kali ya, ya masih masih pertama lah. Soalnya mungkin aku bakal terus bikin video run gini. Ya aku ngeran kan ini sebenernya, aku bakal bikin video ngeran kayak gini sampai aku bener-bener terbiasa nge-stream. Jadi aku nge-stream, aku gak nyaman, aku tutup stream, aku bikin video gini. Jadi buat catatan juga tadi aku filenya di mana, atau pokoknya yang bisa aku perbaiki di stream tadi kayak gimana, kayak gitu. Ya mungkin ya that sounds like a good idea. Mungkin cuma ya gitu, buat malam ini kayaknya sebulan 2 bulan aku overthinking tuh deritanya sepadan juga dengan dengan sejam aku gelisah depan depan kamera aja. Itu tadi aku sejam kurang gitu aku gelisah depan kamera, man. Nggak aku nggak menyelesaikan apapun tadi. Ya aku lihat tadi aku lagi gelisah doang depan kamera dan belum terbiasa asli. Dan kedepannya mudah-mudahan bisa diperbaiki dari itu. Ya udah ya. Aku mulai nggak betah juga kalau ngomong kelamaan, ini udah setengah jam. Aku tutup ya. Thank you Del.